Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Kembali lagi kita di ibadah anak Petani Kids yang ada di Pusat Malang. Kakak juga menyapa yang ada di Blimbing, yang ada di cabang Pontianak, yang ada di Blitar, dan yang ada di Jombang. Yuk, senang sekali kita semuanya sama-sama kembali, sama-sama mau memuji Tuhan. Ayo semuanya yang di rumah, kakak-kakak semuanya ikutin ya. Kita mau sama-sama main games. Nah, gamesnya ini gampang kok, pasti semuanya masih ingat. Adik-adik pasti masih ingat. Yuk ikutin kakak-kakaknya ya. Ayo yang di rumah, kaki kirinya di depan. Oke. Tangan kirinya di pinggang. Tangan kanannya kita angkat, kita sama-sama ayunkan. Tapi yang semangat ya. Yuk. Dengan hitungan 1 sampai 3 semuanya bilang joy, joy, joy. Oke? 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Nah, masih semangat kan? Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Tapi sebelum kita mau memuji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kami masih beribadah kepada Tuhan. Kami masih datang untuk mau menyanyi, memuji bagi nama Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kehidupan kami. Kami mau menyerahkan waktu kami Tuhan. Kami mau menyembah, memuji Tuhan. Kami mau bersukacita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan, sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Yuk semuanya pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakaknya. Yang semangat. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya. Namanya Yesus.
Yesus yang menghibur hatiku. Masih semangat puji Tuhan? Masih. Ayo, adik-adik yang di rumah juga harus semangat memuji Tuhan. Yuk, kita masih mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ada yang ingat lagunya? Ingat semuanya, pasti masih ingat. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Kita pakai gerakan ya. Ayo, adik-adik ikutin kakak-kakak semua. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Yeay. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Dari Terbit Matahari. Ayo kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kawan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan lagi Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita panggil Yesus. Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Lili di ibadah kita sekolah minggu hari ini ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Nah, hari ini Kak Lili akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Kak Lili akan bacakan firman-Nya. Adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Yuk. Di Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut kolam Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang
orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Senang sekali ya. Itu tadi cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, yang sudah sakit lumpuh selama 38 tahun. Wow, waktu yang lama sekali untuk sakit. Kalau kita sendiri sakit, seandainya kaki kita kesandung sampai berdarah, buat jalan aja sakit, itu masih bisa jalan. Kita sudah merasa kesakitan. Bagaimana dengan orang yang lumpuh ini? 38 tahun dia nggak bisa jalan, dia cuma bisa terbaring. Kasihan sekali. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat orang itu, Tuhan Yesus melihat dengan rasa penuh kasihan, lalu bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Pasti orang itu senang sekali karena dia pasti ingin sembuh. "Ya, aku mau sembuh." Tetapi untuk bisa masuk ke dalam kolam Bethesda itu, aku sudah keduluan yang lain karena aku nggak bisa jalan. Sementara aku akan pergi ke kolam itu, orang lain sudah mendului aku. Tetapi orang itu tidak mau hanya berfokus, nggak mau hanya mengingat sakitnya. Dia melihat Tuhan Yesus di depan matanya dan dia berkata, "Ya!" Dan dia beriman. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Nah, kalau kita sakit tetapi dengan iman, kita berdoa meminta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku mau sembuh." Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus dapat melakukan segala yang mustahil. Asal adik-adik beriman, kita berdoa, pasti Tuhan Yesus tolong. Nah, demikian tadi cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Pujilah nama Tuhan yang begitu hebat. Oke adik-adik, ingat pesan Kak Lili, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, nggak ada yang mustahil. Semuanya pasti ditolong, semuanya pasti dapat dilakukan sama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.
Bye-bye. Halo, nama saya Kevin. Hari ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan penyakit saya. Dulu saya didiagnosa oleh dokter alergi dan juga infeksi tonsilitis. Setelah itu dibawa ke dokter. Operasinya aman. Operasi mandilnya tidak akan berbahaya, hanya suaranya akan hilang 1 hari. Oke, dioperasi. Suaraku hilang. 1 hari aku berdoa dan percaya bahwa penyakitku juga alergiku akan sembuh. Akhirnya sekarang suaraku kembali ada dan alergiku juga sembuh. Makasih. Halo, shalom, aku Jose. Aku mau bercerita kebaikan Tuhan. Semangat aku di rumah. Aku berdoa dan membaca Alkitab. Ini Alkitabku, ini buat anak-anak. Aku dan mami dan papi dan koko sehat dan kuat. Jadi teman-teman rajin berbaca Alkitab dan berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Nama saya Grace. Saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kemarin saya tidak nurut sama papa mama karena saya minum es. Padahal aku punya penyakit asma. Malamnya aku batuk, sesek, dan sama mama papaku disuruh berdoa. Aku pegang dadaku dan aku bilang dalam oleh bilur-bilur Tuhan aku sembuh dan aku minum air hangat. Aku doakan dalam bilur-bilur Tuhan aku sembuh. Aku minum, istirahat, besok paginya aku sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hebat. Aku disembuhkan. Tuhan Yesus ajaib. Dadah teman-teman. Shalom. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kami, Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Berkati Tuhan, terlebih anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah memuji Tuhan. Tuhan tolong kehidupan mereka, Tuhan berkati mereka dalam studi mereka, dalam tumbuh kembang mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan, kami juga bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, mari Tuhan Engkau tolong bangsa kami.
Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Sesuai dengan nyanyian kami, Tuhan, kami yakini, kami imani bahwa Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Tuhan akan jauhkan bangsa kami dari setiap problema yang ada, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Kau berkati setiap pemimpin yang ada, dari otoritas paling tinggi bahkan yang terendah sekalipun, Tuhan. Tuhan tolong kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, boleh memimpin bangsa kami. Tuhan juga berkati setiap para medis, Tuhan, yang boleh berjadilah Tuhan untuk menolong setiap orang-orang yang menderita virus corona, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kehidupan kami, Tuhan sertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Bye-bye. Dadah.